Terima kasih. Kami persilakan sudah hadir Prof. Budi, waktu Bapak 25 menit. Silakan, Prof. Ya, selamat pagi Bu Evi dan selamat pagi semua rekan-rekan yang berkumpul di forum ini. Salam hormat saya untuk Rektor UNPAD Bu Rina dan juga Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Pak Nizam serta Ketua Guru Besar seluruh Indonesia Pak Mursalim. Pada kesempatan ini, saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan topik ini. Terus terang saya agak grogi juga ketika Pak Arif minta saya untuk bicara mengenai topik ini karena ini bukan bidang studi saya. Karenanya saya akan mempresentasikan topik membangun riset yang relevan dan berkualitas dari sebuah sudut pandang mikro. Maksudnya berdasarkan apa yang terjadi di sekitar saya. Mungkin apa yang terjadi di sekitar saya bisa menjadi pelajaran untuk rekan-rekan yang berada di universitas di Indonesia. Tentunya tidak bisa 100% karena tidak ada formula yang cocok untuk semuanya. Tapi banyak hal mungkin yang terjadi di lingkup di mana saya melakukan penelitian, baik di grup penelitian saya maupun di universitas di mana saya berkarir, berguna buat teman-teman sekalian. Pendapat yang dominan mengenai bagaimana sebuah institusi dapat meningkatkan kualitas penelitiannya, ada 3 faktor utama, dan ini berdasarkan semacam buku yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tahun 2009 dan juga di-cited dan dianalisa lebih dalam oleh Profesor Halhil dan Tekanwi di sebuah artikel di Bulletin of Indonesian Economic Studies. Intinya ada 3 faktor utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas institusi. Ini mengenai visi institusi, karena relevansi banyak menyangkut visi institusi, kepemimpinan, dan mandiri, lentur, dan terbuka dari karakteristik institusi itu. Aspek yang kedua adalah kualitas dan besarnya pendanaan. Aspek ketiga adalah konsentrasi atau akumulasi peneliti-peneliti akademis yang berkualitas. Butuh konsentrasi atau akumulasi peneliti-peneliti akademis, dan dalam hal ini ada aspek penerimaan, evaluasi sistem insentif yang perlu diperhatikan. Semua artikel yang membahas topik ini, particular untuk developing country, bilang bahwa memang tidak ada satu formula yang pas untuk semua. Tapi ketiga aspek general ini kemungkinan besar perlu diperhatikan. Tidak ada. Terima kasih. Tidak ada. Ada catatan hal yang juga disebutkan di berbagai artikel-artikel ini. Selain 3 hal itu, ada hal di belakang yang perlu terjadi, yaitu bahwa riset yang relevan dan berkualitas umumnya adalah usaha kolektif. Karenanya penting membangun suasana penelitian baik, berkomunikasi dengan rekan seinstitusi melalui departmental seminar, departmental meeting, dan juga berkomunikasi dengan rekan di luar institusi, termasuk internasional melalui proses meeting dan international conference. Bekerja sama dengan rekan seinstitusi, juga bekerja sama dengan rekan di luar institusi, termasuk mereka-mereka yang ada di International University. Menerapkan international praktek standar dalam hal melakukan penelitian adalah penting. Jadi ada aspek yang selain 3 aspek itu, walaupun presentasi saya akan menyangkut 3 aspek yang tadi saya sebutkan sebelumnya, menyangkut bagaimana NU membangun institusi yang dianggap baik, bagaimana NU bisa mengumpulkan dana, dan bagaimana NU bisa mengakumulasi peneliti-peneliti yang baik, adalah sesuatu yang saya akan paparkan di sini. Jadi presentasi ini memang mengenai apa yang terjadi di NU, di kelompok penelitian saya, dan diperbandingkan dengan beberapa perguruan tinggi di dunia lainnya, jika memungkinkan. Sekali lagi, apa yang akan saya presentasikan mungkin tidak cocok untuk berbagai universitas yang ada di Indonesia. Namun demikian, ada beberapa aspek di mana Universitas Indonesia perlu mengadap, menurut saya. Saya lanjut. NU sendiri bukan sebuah universitas yang sangat berhasil.
tapi juga bukan sebuah universitas yang gagal total. Kalau kita lihat ranking NU, ya, berdasarkan QS, dia ada di sekitar 20 besar universitas di dunia. Dan kalau berdasarkan World University Ranking, dia ada di sekitar 50 besar dunia. Tren NU itu turun, relatif turun. Nanti akan saya sedikit bahas kenapa bisa demikian. Tapi NU sendiri tidak anjlok. Nah, itu ada faktor juga satu hal yang merupakan kesuksesan dari NU. Kemungkinan besar kenapa kita anggap nggak total gagal adalah kualitas penelitian di NU itu nggak turun. Problemnya, bukan problemnya atau hal yang baik adalah beberapa universitas perguruan tinggi di Asia, khususnya di Asia Timur, Cina, Taiwan, Singapura, Vietnam, maju dengan pesat. So persaingan makin ketat. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin menjadi signal atau tanda-tanda bagi perguruan tinggi di Indonesia bahwa persaingan akan semakin ketat. Nah, sedikit karakter dari NU. NU ada 7 college atau sekitar 7 fakultas, dan di setiap fakultas ada school. Kita ada banyak school, mulai dari health, science, engineering, business economics, Asia Pacific. NU punya khusus untuk Asia Pacific, art and social science, dan juga law. Kita termasuk kecil di Australia dan di dunia. Jumlah mahasiswa kita itu sekitar 22.000 dan 48% dari mahasiswa itu pasca sarjana, dan sekitar dari jumlah pasca sarjana itu hampir 40% adalah S3. Kecil, nanti saya akan kasih lihat dibandingkan dengan beberapa university di Australia. Budget NU sekitar 1,4 billion per tahun. Banyak universitas di beberapa universitas di Australia besar, dan kalau dibandingkan dengan beberapa universitas di Amerika, kita termasuk kecil. Bahkan mungkin kalau dilihat dari budget dibandingkan dengan beberapa universitas di Indonesia, NU nggak terlihat besar. Dari sekitar 40 universitas yang ada di Australia, ini termasuk G8, artinya adalah 8 besar universitas di Australia yang riset intensif. Ya. Dan dalam pergerakannya, NU selalu melihat pada Cambridge, Oxford, dan Harvard. Banyak sekali program atau style penelitian yang dilaksanakan di NU itu mengadap apa yang terjadi di Cambridge, Oxford, dan Harvard. Seperti misalnya public policy saya, Crawford School of Public Policy, definitely dibuat dengan menggambarkan, membayangkan Kennedy School of Government untuk Asia. So a lot of this vision memimik apa yang terjadi di university yang rankingnya lebih tinggi dari kita, dan terutama sekali university nomor 1 yang ada di dunia. Dan NU sendiri masih terus harus belajar untuk bisa keeping up dengan apa yang terjadi di dunia. Nah, mengenai visi NU itu relatif sederhana, dan dia di-define by law sebenarnya, bahwa NU itu harus menjadi sumber utama untuk Australia dalam hal deepening keterlibatan Australia di Asia dan Pasifik. Itu misinya NU, itu visinya NU. Visi ini ada bagusnya, so kita untuk orang-orang seperti saya, visi ini tentunya sesuai dengan visi pribadi saya, ya, memberikan kontribusi kepada perkembangan pengetahuan yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara sekitarnya. Jadi saya merasa cocok, walaupun nanti kita bisa lihat karena visi ini NU sendiri punya keterbatasan dalam hal bergerak dibandingkan dengan universitas yang lain yang tidak punya visi seperti ini, just memajukan sains saja misalnya. Jadi semua kita yang ada di NU itu melihat visi university dan menggerakkan penelitian-penelitian kita sesuai dengan apa yang ada pada visi university. Jadi seperti saya terlibat melakukan environment poverty, tentunya saya care about poverty yang ada di Indonesia dan juga ada di Southeast Asia, agar bisa memberikan input pada masyarakat Australia, begini
yang terjadi di Indonesia dan di Asia. Nah, selain itu, setiap peneliti juga melihat visi yang lain. Tentunya visi Australian government. Visi Australian government relatively plain, sederhana, yaitu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aspek memajukan food science, soil and water, transport, cyber security, energy, resources, advanced management, environmental change, and health. So di ANU kita selain berusaha untuk memberikan menjadi sumber resources untuk Australia dalam hal engaging ke Asia, kita juga memilih sektor apa yang menjadi visi government. Buat saya misalnya environmental dan energy itu merupakan faktor utama. Walaupun saya interact dengan ketertarikan saya pada isu kemiskinan. Selain itu kita ada selain visi sains dan yang juga jadi patokan kita dalam hal merelevansikan penelitian kita adalah white paper yang tidak selalu setiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah Australia, tapi yang salah satu yang penting adalah pada tahun 2012 Australia mengeluarkan white paper Australia in the Asian Century. Nah, wording Asian Century itu datangnya dari ANU. ANU yang keep pushing bahwa the next century is Asian century, so Australia need to be aware on that. Itu adalah wording yang keluar dari ANU, karena posisi ANU adalah sumber utama mengajari Australia bagaimana harus engage di dalam Asia dan Pasifik. Kita juga melihat visi-visi yang lain. Nah, seperti UN, visi World Bank, visinya ADB, dan cross-cut semua visi-visi itu ke dalam visi penelitian kita supaya penelitian kita relevan. Dan juga semua visi-visi ini di belakangnya tentunya ada funding yang disediakan. Namun demikian, ada isu, ini punya keterbatasan bahwa dia itu mempunyai visi sebagai primary resources untuk Australia dalam hal keterlibatan di Asia Pasifik. Jadi ANU nggak bisa meng-hire just the best person in the world untuk bidang A. Kalau orang itu nggak tahu apa-apa atau tidak punya ketertarikan dengan Asia dan Pasifik, kita nggak bisa. Jadi ANU, walaupun ANU berusaha mengikuti semua visi-visi yang ada dan mengejar semua kriteria-kriteria ranking university yang baik, ANU punya keterbatasan karena ada visi tertentu yang memang didefine ketika ANU diciptakan. Karenanya kita bisa lihat bahwa di ANU nggak semua departemen itu top 50. Misalnya ANU di QS itu sekitar top 27. Ya. Kita bisa lihat hanya beberapa departemen dan sebagian besar adalah social science, di mana ANU itu top di bawah 27. Dan ini disebabkan karena juga visi ANU adalah menjadi resources buat Australia agar bisa engage di Asia dan Pasifik. Akibatnya ada beberapa hal di mana dalam hal melakukan investasi ini mengalami kesulitan, terutama di bidang science and engineering. So science and engineering itu university yang lain di Australia mungkin lebih besar, termasuk University Melbourne, saingan kita. Di Australia, ANU dan Melbourne itu bersaing. Kita gantian top nomor 1 atau dia nomor 1 di Australia. Dan buat ANU, kita menggunakan segala macam cara, tapi memang karena visinya tertentu, ada satu spesifikasi visi yang menyebabkan kita mempunyai keterbatasan dalam hal mengejar ranking. Nah, kalau kita bandingkan, dan persoalan visi ini memang sudah dibicarakan juga. Jadi kalau kita bandingkan mengenai dengan apa visinya Harvard, misalnya. Harvard visinya adalah to educate the citizens and citizen leaders for our society through our commitment to be the transformative power of liberal art and science education. Harvard visinya jelas ya mau menggunakan science ya dalam hal mendidik citizen dan particularly citizen leaders. So Harvard itu punya interest sekali untuk menciptakan leaders yang bisa memimpin transformasi society. So everybody di Harvard itu berpikir seperti itu. Ya. Kalau Stanford mungkin juga punya seperti itu, misalnya advance knowledge and contribute to society through research and education for future leaders. So
Stanford juga punya ambisi untuk mempengaruhi future leaders. Nah, tapi ada universitas lain yang berbeda, seperti Oxford punya tertentu, Cambridge punya tertentu, dan Melbourne misalnya, to benefit society to transformasi impact education and research. So itu society general. Jadi Melbourne itu lebih fleksibel dalam hal mau meng-hire top akademik. Nggak perlu ada batasan bahwa akademik itu akan membantu peran NU dalam hal menjadikan powerhouse untuk Australia dan juga the world mengenai Asia Pasifik. Melbourne itu lebih simple. Nah, karenanya memang ada terus diskusi di NU agar NU merubah visinya. Jadi misalnya contohnya banyak bilang, bagaimana kalau NU hanya serving Australia with education and research, that transform society. Nah, kalau udah begitu, NU bisa meng-hire siapapun juga. Ya. Nah, itu satu visi, mengenai visi. Dan mungkin ada baiknya juga visi itu simple, jelas, dan semua orang mengerti dan menggerakkan menggerakkan risetnya mengikuti visi itu. Dan visi itu harus cross cut dengan visi-visi lain yang ada di government, yang ada di lembaga internasional, dan sebagainya. Karena funding itu biasanya ada di situ. Nah, mengenai mandiri, ini seperti universitas lainnya di Australia menerima dana pemerintah. Kita sebagian besar income kita dari pemerintah. Tapi pada dasarnya ini merupakan lembaga mandiri. Pemerintah nggak bisa ngatur rektor NU harus si A, si B. Pemerintah nggak bisa ngatur si ini harus diganti, si ini harus diganti. Nggak bisa. NU ada lembaga. Bahkan untuk akreditasi di Australia ada lembaga sendiri yang independen yang menentukan akreditasi. Dan lembaga itu nggak bisa dipengaruhi oleh pemerintah. Counselor itu seremonial saja itu, yang rektornya itu adalah vice chancellor, itu dipilih sendiri oleh sebuah komite mandiri yang ada di dalam NU. Seringkali komite itu nggak ada wakil pemerintah. So, kalau ada rektor terpilih di NU, itu nggak ada hubungannya sama siapa pemerintah sekarang. Jadi, dan transparansi pemilihan anggota konsul, chancellor, dan vice chancellor adalah kunci keberhasilan buat NU. Ya, bahwasanya kita bisa memilih pimpinan yang baik, itu key untuk sukses. Kalau kita memilih pimpinan yang salah, kita udah tahu 4 tahun ke depan akan berantakan. Ya. Jadi anggota komite dalam pilihan itu biasanya berjumlah hanya 6 sampai 10, umumnya melibatkan tokoh universitas lain. Ya, jadi terbuka, harus objektif, ya. Dan pencarian calon dilakukan secara global. Jarang sekali ada kasus rektor NU itu dipilih orang dalam. Jarang sekali. Bahkan kita maunya selalu orang luar. Ya. Karena kita mau ada ide baru, ada akumulasi ide yang terus bisa masuk. Dan juga kita sadar kita nggak mau ada oligark di dalam university. Ya. Jadi seperti contohnya, Melbourne itu ngambil profesor dari Cambridge, baru-baru ini terpilih. Monash ngambil bekas rektornya RMIT. Sydney bahkan kadang-kadang ngambil Department Education, salah satu tokoh di Department Education. NU memang saat ini memilih Brian Smith yang berkarya di dalam. Tapi Brian Smith itu memiliki karakter yang baik. Dia bukan anggota oligark dari pimpinan NU sebelumnya. Dan Brian Smith menang Nobel, lulusan Harvard. Who else bisa compete dengan dia? So, kita milih orang dari dalam. Kalau memang orang itu nggak ada lagi dari orang luar yang bisa nyaingin dia. So, proses ini yang menurut saya perlu diperhatikan dan menyebabkan sebuah university itu bisa jadi mandiri. Karena leadership dari university seperti dalam aspek ketiga, aspek selain visi, leadership itu penting sekali. Selain itu, struktur organisasi juga harus lentur. Ya. Struktur universitas tidak diatur oleh pemerintah. Pemerintah nggak ngatur, NU harus punya struktur ABCD. Format institusi di NU juga terus berubah-ubah. Ya. Sebagai contoh, NU didirikan
pada tahun 46 hanya untuk riset, pada tahun 60 bergabung dengan kelompok lain, sehingga punya teaching, dan kemudian bidang studinya bertambah, terus berganti-ganti format. Memang setiap kali ada perubahan strukturalisasi itu menyakitkan. Karenanya prosesnya harus melalui suatu sistem evaluasi yang objektif. Saya kasih, oke, saya mundur dulu, cepetan, oke. Ini sudah, oke. Evaluasi kelembagaan. Jadi ini dilakukan 5 tahun sekali. Ini dievaluasi 5 tahun sekali. Proses evaluasinya transparan. Anggota komitinya sebagian besar berasal dari universitas terkemuka di muka di luar ENU. Orang-orang yang ini enggak terlibat. Jumlah anggota tidak besar, tetapi memang ada proses di mana setiap anggota yang ada di ENU bisa mensubmit input ke komite tersebut. Kriterianya jelas, menggunakan performa kriteria top university, ada proses internasionalisasi. Australia itu sangat-sangat care soal international practice. Sangat-sangat, karena Australia itu kecil, the only way kita bisa maju kalau kita mengadopt international standard. Kalau kita mengadopt local standard, kita udah tahu bahwa kita nggak akan bisa compete di dunia internasional. Menggunakan tapi juga menggunakan kriteria di mana ANU ingin unggul, karena ini punya mandat mengenai Asia Pasifik, dan selalu ada kemungkinan untuk ekspansi, bagaimana caranya meningkatkan reputasi dan pemasukan. Hal yang paling penting dalam evaluasi yang terjadi setiap kali terjadi 5 tahun, dan ini kita udah tahu, pasti ada konsekuensi, yaitu kemungkinan restrukturasi kelembagaan, penutupan beberapa unit yang tidak produktif, pengurangan staf yang tidak produktif. Target utama staf yang dikurangi adalah staf senior. Jadi kalau ada restrukturisasi, mereka-mereka yang profesor, apalagi profesor yang sudah senior, itu ada di depan dari barisan yang untuk dipilih untuk early retire. So, restrukturisasi, karena apa? Karena kegagalan sebuah lembaga mencapai tujuannya adalah tanggung jawab mereka-mereka yang senior. Jadi kalau lembaga itu gagal, mereka-mereka yang senior yang tidak produktif harus dihilangkan dalam lembaga itu. Itu prinsip dasarnya. Kemudian karena staf-staf senior yang tidak produktif itu dikeluarkan, ada kesempatan untuk meng-hire muda-muda yang punya kemungkinan produktif. Dan proses ini bukan hanya ANU yang melakukan, semua universitas di dunia yang top melakukan itu. NUS kenapa bisa masuk top 10? Dia lebih keras lagi dari ANU dalam hal melakukan ini. Simple. Evaluasi yang objektif dan adanya mutasi di mana dalam mutasi itu atau perubahan turnover di mana dalam turnover itu mereka-mereka yang lebih produktif bisa masuk di dalam institusi kita. Sebagai contoh besarnya restrukturasi di ANU. Jadi ini adalah sebelah kiri adalah ANU tahun 2000. Kita bisa lihat hanya terdiri dari 4 fakultas, ya, di mana semua riset dikelompokkan di Institute of Advanced Studies. Ada beberapa research school, kemudian ada faculty, ini teaching, ya, dan ini campuran teaching dan research. Sekarang semua dirubah menjadi yang seperti saya katakan saat ini ada 7 college. Dan semua college teaching and research. Dalam perubahan ini banyak orang sakit hati. Dalam perubahan ini banyak senior-senior research yang terpaksa diminta melakukan dini. Sebagai contoh di college kami di advanced study ini, ketika berubah menjadi College of Asian Studies, itu sekitar 35 staff dari total staff kami yang 250-an cuman, itu sekitar 35 orang berhenti. Dan a lot dari yang 35 orang itu adalah senior professor. Karena sains juga berubah terus. Memang kita semua yang ada di dalam ANU itu diberi kesempatan untuk terus belajar. But realitanya memang ada orang-orang yang nggak bisa lagi berubah di mana mengikuti sains. Dan apa boleh buat?
mungkin pekerjaan akademik di top university bukan pekerjaan yang tepat. Dalam proses ini, ANU beradaptasi, terutama sekali karena ada penurunan dana pemerintah dan perubahan sistem evaluasi. Jumlah mahasiswa naik dari 8.000 sebelumnya di tahun 2000 sampai 22.000. Tapi perubahan ini kecil dibandingkan dengan perubahan yang terjadi di G8 lainnya. Monash, Melbourne, University of Sydney, New South Wales, itu mahasiswanya berubah dari 15.000 ke 50.000. So, apa yang terjadi, apa yang saya akan bicarakan di sini, itu adalah termasuk kecil dibandingkan dengan apa yang terjadi di G8 University di Australia. Dan kalau kita bandingkan lagi dengan apa yang terjadi di NUS atau di Peking University, kami termasuk kurang progresif. Nah, sekarang saya balik ke situasi dana. NU itu suatu universitas yang sebagian besar dananya itu masih dana pemerintah. Ya. Walaupun dana pemerintah ini diberikan berdasarkan beberapa karakter, yaitu jumlah kelulusan setiap tahun, riset kompetisi, dan publikasi per bidang studi. Jadi kita itu memang ada aturannya, seperti formula DAK-nya, dana alokasi DAU, dana alokasi umum untuk desentralisasi. Jadi setiap tahun pemerintah itu melihat performa 3 tahun, average 3 tahun terakhir, NU dibandingin dengan Melbourne dan segala macam, plug keluar. Nggak ada dana ini yang oke, diberikan khusus untuk NU atau kecuali dari state government. Dan NU itu dana dari state government-nya kecil sekali. State government itu provincial government. Semua dana, walaupun dari pemerintah, itu based on competition. Either berapa lulusan yang kamu hasilkan, ada program riset kompetitif, yaitu ARC, walaupun nggak besar, ya mungkin sekitar cuman sekitar 10%, tapi juga ada besar dalam hal publikasi, dan untuk engineering mungkin ada spesifik aspek dalam hal paten dan sebagainya, tapi untuk social science tidak ada. Income kedua yang kita terima itu dari uang sekolah. Ini adalah uang sekolah umumnya internasional yang besar. Baru ketiga itu external grant. Ini external grant dan konsultasinya NU. So untuk Universitas NU itu even external grant is not dominant. Still the dominant is government. Tapi kalau kita lihat NU dibandingkan dengan Melbourne University, structure income-nya beda sekali. Structure income-nya yang ada di Melbourne itu government-nya seperti ini. Ini tuition student, so Melbourne dapat uang, Melbourne, Monash dapat uang yang besar sekali dari tuition. Dan mereka gunakan itu untuk hire orang-orang yang peneliti-peneliti yang baik. External grant-nya ya mungkin ini kecil ini dibandingkan sama ini juga nggak terlalu istimewa. Total budgetnya Melbourne itu sekitar 2 kalinya NU, tapi juga jumlah akademisinya lebih dari 2 kalinya NU. NU akademisi sekitar 1.000, Melbourne sekitar 4.600, dengan budget yang sekitar 2 kalinya NU. Melbourne itu budgetnya sekitar 2,6, 2,7 per tahun, billion per tahun, Australian dollar. Kalau kita bandingkan dengan Harvard, structure income-nya berbeda. Harvard terbesar adalah endowment, yaitu adalah orang-orang kaya di Amerika yang memberikan uang endowment dari Harvard. Dan bunganya itu dijadiin income. Dan itu besarnya, bunganya saja itu besarnya itu 37% dari income-nya Harvard. Dan Harvard itu 2 kalinya Melbourne. Dia 5,6 dan ini US dollar per tahun. Tuition sangat kecil. Ya. Government buat Harvard itu kecil. The biggest one untuk university seperti Harvard, MIT, Stanford, dan juga Ivy League lainnya seperti Cornell, endowment itu yang besar. Dan aspek endowment ini yang tidak ada di Australia. Ya. Jadi universitas di Australia. Pak Budi, ya. Maaf waktunya mohon 5 menit lagi, Prof. Oke, saya akan cepat. Ya, saya kasih contoh bagaimana kita mengeluarkannya. Seperti misalnya riset group yang ada di saya, ada sekitar 5 core academic yang dibayar oleh NU hanya 2,5. 2,5 lagi itu harus cari dari external grant. Professional itu harus external grant. Kegiatan outreach dan penelitian semuanya external grant.
Dan total external gain yang harus kita dapetin dari grup saya yang beranggota 5 orang peneliti itu sekitar 1,2 sampai 1,5 million per tahun. Tapi grup kami mudah-mudahan masih dan bisa disetujui merupakan pusat studi Indonesia terbaik di luar Indonesia. Kegiatannya banyak sekali, ya. Tapi semua kegiatan ini nomor satu kami lakukan untuk membangun riset network, berkomunikasi dan tukar pikiran untuk bisa terus belajar. Saya sekarang terlibat dalam membangun institusi baru yang disebut Poverty. Kita masih kecil sekali, 3 orang, tapi strukturnya juga sama. Yes, ada university yang contribute untuk hire staff-nya, ya, 2 orang core, tapi kita harus untuk semua aktivitas itu dari luar. Akumulasi, saya mau masuk beberapa. Yang pertama, proses bagaimana mengakumulasi peneliti yang baik, ya. Seperti yang pertama tadi saya sudah katakan, mereka-mereka yang tidak produktif nggak bisa dipertahankan. Proses yang kedua adalah proses penerimaan yang baik. Metode utama untuk terjadi akumulasi adalah proses menerima peneliti baru yang potensi. Dan karenanya proses penerimaan itu perlu baik, kriterianya jelas, proses pemilihan yang transparan, nggak bisa saudara atau gimana, independen, terbuka untuk siapa saja boleh daftar, dan range-nya yang diterima itu relatif fleksibel, nggak hanya pemula tapi juga tengah, kadang-kadang bahkan diterima langsung dari profesor. Dan satu hal yang paling penting, menghindari produk sendiri. Di Australia sejak tahun 2001, sejak kita melakukan transformasi besar-besaran, lebih besar dari 80% staf yang diterima sejak tahun 2001 adalah produk dari top university di US dan Eropa Barat. Itu bagian belakang. Kalaupun produk sendiri yang kita mau ambil, kita ambil mereka yang sudah punya pengalaman dulu kerja di luar 4 atau 5 tahun. Ya. Jadi inbreeding itu buat kita jelek. Karena apa? Loh, dia saya yang ngajarin. How come dia punya ide yang jauh lebih berbeda dari saya? Hanya orang yang datang dari luar yang punya ide berbeda dari saya. Perbedaan ide itu key untuk melakukan terobosan. Selanjutnya, proses pembinaan akademisi muda. Semua grant yang didapatkan dari dalam, yaitu yang didapatkan dari university, misalnya university punya grant sebesar sekian million, itu hampir semuanya didistribusikan untuk peneliti muda. Yang kita bina itu adalah peneliti muda. Mereka-mereka yang sudah profesor dan senior, tanggung jawabnya mencari external funding, nggak menggerogoti funding yang ada di dalam university. Karena funding yang ada di dalam university untuk membina peneliti muda. Jadi kalau misalnya ada persoalan, oh kita kekurangan orang yang senior, itu kesalahannya bukan kriteria menjadi senior yang berubah. Kesalahannya adalah proses regenerasi yang kurang berjalan dengan baik. Itu cara kita melihat di ANU kalau hal itu terjadi. Jadi kita mengurangi kewajiban yang mudah-mudah mengajar, mengatasi beban administrasi. Catatan untuk Indonesia, karena Indonesia banyak menerima dosen yang belum doktoral, mereka-mereka yang belum doktoral sebaiknya diminta menempuh program doktoral kurang dari 5 tahun setelah lulus master. Ya, karena sebagian besar top university itu hanya mau menerima mereka-mereka yang lulus master antara 5 tahun. Ya. Dan memberikan kesempatan mereka-mereka untuk postdoctoral 3 tahun di luar, itu bukan hal yang jelek. Ya. Dan selalu berusaha mengarahkan mereka-mereka yang muda-muda ini untuk masuk ke top university. Kalau mereka nggak mampu, kita harus tega bilang bahwa mungkin research dan perguruan tinggi itu bukan tempat Anda. As simple as that. Dan itu di ANU kita bilangnya ya udah terbuka sekali ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang ada di sini juga saya lihat mengalami hal seperti itu. Nah, dan selalu dalam rekrutmen kita berusaha bukan menghindari merekrut orang-orang yang keluar dari lulusan universitas terbaik. Kita selalu berusaha untuk itu. Nah, ada status tenorship. Ya, ini tenorship pada dasarnya itu relatively susah di ANU. Saya sendiri baru dapat tenure setelah 10 tahun.
Dan even setelah tenure kita harus mengikuti performa minimum. Dan performa minimum ini dievaluasi setiap tahun, ada 5 tahun evaluasi besar, dan secara statis kalau cuma untuk bertahan kita bisa menggunakan minimum performa, tapi kalau untuk dinamis kita harus ada performa plus. Dalam hal performa ada aturan jurnal dan kita targetin bukan di jumlah tapi di kualitas. Jadi kita minta supaya ya untuk mereka yang baru 1 tahun per tahun, tapi untuk yang senior 2 jurnal tahun, bukan jumlahnya tapi apakah bisa masuk ke top jurnal yang umumnya sekitar 1 atau 5% impact factor-nya, tapi juga jurnal yang direkomendasikan oleh suatu keilmuan dan jurnal yang terbukti memiliki dampak pada kebijakan. Ada kewajiban untuk external grant, terutama sekali mereka yang senior. Ada kewajiban untuk kontribusi sosial, pengajaran, dan kepemimpinan. Nah, dalam hal kepemimpinan ini, yang bisa masuk requirement ini hanyalah kepemimpinan yang di-elect. Tapi misalnya jadi ketua departemen itu termasuk kontribusi sosial, karena itu dipilih. Tapi kepemimpinan bisa juga kita mengembangkan satu study group baru, kita mengembangkan study group yang ada itu masuk dalam kepemimpinan. Itu minimum performa. Insentif harian, di ANU kita umumnya mempunyai 3 macam account, di mana account pertama adalah research. Ada sedikit pool yang datang, yang diberikan ke semua berdasarkan performa 3 tahun terakhir dalam hal publikasi, termasuk dalam hal publikasi. Ada S account itu untuk external ground seperti kontrak dengan Department of Foreign Affairs, kontrak dengan Department of Defense. Itu ada S account. Ada Q account, ini konsultan kita. Sistem standar numerasi relatif terbuka, walaupun ada sistem top up, misalnya ada chair position untuk profesor, dan setiap staff memang 52 hari per hari bisa melakukan konsultasi. Ada sedikit insentif untuk jabatan susulan, tapi sedikit sekali, sehingga sebagian besar orang nggak mau jadi ketua departemen. School director memang dipilih dari atas, karenanya gajinya nggak bisa tergantung bargain. Regular department seminar itu penting, karena di situ adalah proses kesempatan di mana staff yang ada bisa belajar dan mengupdate diri. Nah, saya hampir selesai. Catatan akhir. Presentasi ini memang berusaha menggambarkan bagaimana ANU bergulat untuk bisa mempertahankan kualitas institusinya, kualitas dan jumlah pendanaan, serta jumlah peneliti berkualitas yang ada di ANU. Hal utama yang dilakukan oleh ANU adalah secara periodik melakukan evaluasi terhadap performanya, baik ANU secara keseluruhan maupun setiap unit yang ada, dan juga individu peneliti di dalamnya. Menggunakan kriteria yang jelas dan yang digunakan oleh top international university. Dilakukan atau sekurangnya melibatkan pihak luar yang berkompetensi. Konsekuensinya setiap evaluasi itu jelas, ada perubahan struktural, mengurangi mereka yang tidak produktif, terutama sekali yang senior, dan menerima mereka-mereka yang baru yang kita anggap bisa lebih produktif. Individual incentive, minimum performa, dan keterbukaan diterapkan ya, melalui departemen seminar agar mereka-mereka yang ada di dalam bisa diberi kesempatan dan diberi insentif untuk terus keep up dengan ilmu pengetahuan. Lembaga seperti ANU yang kurang lebih sekitar masuk top 50 university masih terus harus memperbaiki diri untuk tetap bisa bertahan, dan selama ini data yang menunjukkan ya kita nggak terlalu berhasil dalam hal itu ya. Walaupun restrukturisasi, turnover staff terus berganti, ada satu faktor ini memang masih terlalu banyak menerima produk sendiri. Ya, kita dibandingkan university lain, kita masih terlalu banyak. Ya mungkin sekitar 20 atau 15% itu produk sendiri. University lain udah sekitar 95% adalah produk luar. Apa yang terjadi di ANU, harapan saya bisa menjadi pelajaran bagi universitas dan individu peneliti dalam hal mengembangkan diri sehingga menghasilkan penelitian yang relevan dan berkualitas. Walaupun saya juga sadar apa yang terjadi di ANU mungkin nggak semuanya cocok untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Budi.
presentasi yang sangat menarik. Sudah